Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, di pagi yang cerah ini izinkan saya seorang guru dari SD Negeri 6 untuk memberikan hasil yang saya dapat selama orientasi. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya adalah Dika Primanugraha Putra. Saat ini saya mengajar kelas 5 di SD Negeri Magelang 6. Lanjut Bapak. Secara singkat Bapak Ibu sekalian, itu adalah riwayat pendidikan saya. Saya manusia tempo dulu Bapak Ibu yang telah mengalami banyak sekali perubahan kurikulum. Dulu saya merasakan CBSA, merasakan KBK, merasakan kurikulum merdeka, dan sekarang pendidikan yang bermutu untuk semua. Untuk lewat mengajar, saya pernah mengajar di Institut Sunda Bangsa sebagai dosen tamu selama 1 tahun. Kemudian saya mengajar di SD Mutua selama 12 tahun. Kemudian pada 2024 saya diberi kesempatan untuk bergabung menjadi abdi negara dan bertugas di SD Negeri Magelang 6. Untuk lewat pelatihan Bapak Ibu, saya pernah mengikuti pelatihan menulis buku pada tahun 2015, 2017, dan 2019. Untuk pelatihan yang lain, saya mengikuti program CDP Angkatan 7 dan menjadi PP di Angkatan 11. Lanjut Bapak. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Namun Bapak Ibu, kalau saya perkenalkan, beliau adalah Bu Asmia. Beliau adalah pembimbing kami di kelompok 3. Beliau yang telah memberikan bimbingan selama 2 pekan, sehingga hasil yang saya tuliskan ini tiada lain dan bukan arahan dari Bu Asmia. Terima kasih Bu Asmia. Dan untuk teman-teman sekalian, saya yakin juga bahwa yang kita dapatkan hari ini adalah proses perjalanan panjang yang kita tempuh untuk menjadi seorang ASN yang bertakwa. Pendahuluan, Bapak Ibu, orientasi P3K ini penting dilakukan mengingat latar belakang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang juga berasal dari non-ASN memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi ASN sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan. Baik Bapak Ibu, tentunya kita dulu latar belakangnya banyak dari SD swasta, ada juga yang juga kuliah di SD negeri, tapi kita belum tahu bagaimana atau alur terjadi ASN. Nah ini orientasi ini fungsinya adalah untuk mengenalkan kita. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan ketinggalan. Kalau kita nggak mau belajar, maka kita akan terjun ke jalan. Kemudian maksudnya kita itu mengenal apa sih tugas dan fungsi ASN. Kemudian kita juga akan mengenal nilai dan etika kita pada instansi pemerintah. Secara garis besar, Ibu, tujuannya adalah memberikan pengetahuan kepada peserta dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika serta pengetahuan dasar. Yang pasti meningkatkan pula pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Oke, silakan Pak. Halaman selanjutnya, nilai dan etika instansi. Kita telah merayakan pesta demokrasi Pak, dan terpilih wali kota baru Bapak Jarman serta Pak Sri Harso yang punya visi Kota Magelang tahun 2025 sampai 2029 adalah Magelang kota perdagangan dan jasa yang harmonis, humanis dan nyaman dan berkelanjutan. Visi baru ini kita turunkan menjadi semangat kita dalam mengajar. Contohnya misi Kota Magelang tahun 2025 bisa saya tuliskan jumlah 6. Yang pertama, menciptakan masyarakat bermartabat. 2, meningkatkan infrastruktur. Dan sampai yang ke-6, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mewujudkan tata kelola pemerintahan. Nanti Bapak Ibu, ini akan saling bersanding dengan nilai-nilai ASN. Nanti Bapak Ibu ya. Nanti Bapak.
Selanjutnya ini masih terkait dengan nilai dan etika OPD. Visi OPD kita Bapak Ibu yaitu terwujudnya pendidikan Magelang yang cemerlang. Cemerlang adalah akronim dari cerdas, maju, iman, cemerlang. Nah, ini menjadi panduan kita. Kemudian panduan ini diterjemahkan oleh instansi kami di SD Negeri Magelang 6 dengan visi unggul dalam prestasi dan potensi sambil berperilaku untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Jika Bapak Ibu perhatikan, maka akan sejalan. Contoh, cerdas itu terwujud dalam prestasi. Maju itu juga akan tumbuh beberapa potensinya. Beriman itu akan terlihat dari budi pekerti mereka yang luhur. Dan ketiga-tiganya itu cerdas, maju, dan beriman akan menumbuhkan siswa yang cemerlang. Sehingga yang menjadi tugas kita untuk mewujudkan visi dan misi itu adalah mengajar dengan sungguh-sungguh, membimbing dengan sepenuh hati, menilai dengan hati, dan juga mengembangkan diri untuk prestasi. Lanjut Bapak. Sekarang ini yang menjadi poin krusialnya Bapak Ibu. Ternyata ada rencana hasil kerja atau RHK P3. Jadi rencana hasil kerja itu saya ambil dari pemerintah, kemudian dari UPD, kemudian dari SD Negeri Magelang 6. Sehingga saya mengambil rencana hasil kerja yaitu tersusunnya kurikulum operasional serta pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran serta partisipatif. Kenapa Bapak Ibu kok saya memberikan tentang berorientasi pada peningkatan pembelajaran dan juga partisipatif? Karena Bapak Ibu, pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri. Ada stakeholder yang saling menguatkan. Guru di sekolah membimbing, orang tua di rumah memberikan penguatan. Jika kita hanya di sekolah saja, maka tidak akan berhasil. Di rumah mereka akan bebas, tidak ada pendampingan. Dan di saat orang tua dan guru itu bersanding, maka ada payung hukum, ada perlindungan dari UPD yang bisa memberikan kita perlindungan dan kita bisa memberikan pengajaran yang maksimal untuk mewujudkan visi dan misi UPD, visi misi sekolah, terlebih lagi visi dan misi sekolah. Tadi apa Ibu? Untuk indikatornya, indikator kerja kinerja individu, tingkat kontribusi dalam penyusunan dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dengan standar yang digunakan. Tentunya Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi kita perlu standar. Yang sudah saya sampaikan tadi, harus ada partisipasi antara kita dan juga orang tua. Jika tidak, maka pendidikan itu akan biasa-biasa saja. Kita tidak boleh, orang tua tidak boleh berkata seperti pendidikan itu lombong, masuk ke sekolah kotor, pulang ke sekolah bersih. Tidak bisa. Jadi kita bersihkan barang-barang. Dan di sini OPD dan juga dinas pendidikan berfungsi sebagai mesin cucinya yang melindungi kekuatan dari partisipatif. Banyak Bapak Ibu, untuk targetnya ada 1%. Kemudian untuk kegiatan tahapannya saya mengambil identifikasi dan juga penyusunan serta pelaksanaan. Banyak Bapak Ibu, untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama saya berorientasi kepada pelayanan. Bapak Ibu, saat kita hati kita kepada guru, biasanya mereka akan memberikan kita apresiasi saat kita memberikan pelayanan terbaik. Jadi saat pelayanan terbaik itu kita berikan, maka komunikasi itu akan muncul. Karena kehangatan itu akan muncul. Dan jika kehangatan itu sudah muncul, maka kerjasama kita antara guru dan juga orang tua nanti akan bergerak kemana Pak Ibu? Kepada peserta didik atau para murid-murid yang akan kita jadikan sebagai penerus kita kelak, sebagai pembawa nasib kita kelak. Karena kita tidak akan mudah selamanya. Kalau kita tidak akan menguat, dan kita butuh pelindungan
lingkungan. Dan menurut kita ini adalah salah satu contoh sebagai perubahan di masa depan. Baik Bapak Ibu, lanjut. Sebagai penutup Bapak Ibu, tentunya apa yang kita lakukan ini mempunyai kesimpulannya adalah setelah melaksanakan kegiatan orientasi ini, kita para PPK diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN. Kalau saya memahami Bapak Ibu, tugas dan fungsi kita memang kita membawa pendidikan dan juga meluaskannya. Selanjutnya untuk manfaatnya itu akan menjadi pendidikan yang luas dan juga memberikan kebaikan bagi negara dan bangsa. Baik Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf pada dari penerapannya. Jika ada pertanyaan, silakan saya buka silakan. Pak Jerry, untuk Pak Jerry. Oke, terima kasih Pak Dika. Tadi penjelasan yang sangat menarik. Kenapa? Coba mengikuti penjelasannya. Ya, oke. Untuk penerapan nilai akhlaknya itu di situ ada yang difokuskan yaitu berorientasi pelayanan dan bertata. Nah, saya akan pertanyaan di sini di salah satu nilai yaitu nilai adaptif. Oke. Nah, apa tantangan terbesar Pak Dika dalam menerapkan nilai adaptif di sekolah dan bagaimana seterusnya? Baik, terima kasih Pak Jerry. Jadi penerapan nilai adaptif di sekolah. Nah, ini pertanyaan yang berat Bapak. Karena kita berhubungan dengan banyak kepala dan banyak kepala itu banyak juga isinya. Maka yang bisa kita lakukan adalah menjalin komunikasinya. Kita mau tidak mau harus ngasor bahasa Jawa. Kita sebagai pelayan, kita harus memberikan pelayanan terbaik. Dan pelayanan itu datang pertama kali dari komunikasi. Jika komunikasi kita hangat, komunikasi kita baik, maka visi dan misi itu Pak Jerry akan semoga akan tercapai dan saya yakin dengan itu. Itu Pak Jerry, komunikasi yang baik. Baik Pak Jerry, ini ada penguatan Ibu dari Ibu. Sudah. Terima kasih Pak Dika. Tepuk tangan dulu. Ini akhirnya bertemu dengan Bapak berbeda. Untuk yang ditampilkan tentang tersusunnya KOSP ini merupakan satu yang utama sebuah sekolah karena ini merupakan program yang menjadi dalam kita organisasi. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KOSP itu juga tidak hanya diketahui oleh teman-teman, tapi seluruh luar biasa ini di sekolah Pak kemudian ini juga menjadi tambahan bersama bahwa inilah pentingnya dilakukan seperti ini supaya kita bisa menjadi itu. Terima kasih Pak Dika. Terima kasih Ibu, teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan doa terbaik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan